Hai Besti, welcome. Aku Nadia Cantika. Aku lagi staycation nih di Ascot Sudirman Jakarta dan aku mau ngedate sama suami aku. Yuk temenin aku. Hai Besti, aku Nadia. Jadi hari ini aku lagi ada di program Besti Review Beauty dan aku mau nunjukin ke kalian nih get ready ala aku dengan tema glass skin makeup. So let's get ready with me. Jadi pertama-tama aku mau pakai dulu moisturizer. Nah biasanya kalau moisturizer aku pakai yang teksturnya tuh milky gitu loh. Jadi biar nyerapnya juga lebih cepat. Kenapa menurut aku penting banget pakai moisturizer sebelum makeup? Sebenarnya sih karena aku jarang pakai primer. Dan moisturizer tuh helps locks the makeup for me. Jadi selain untuk melembabkan tapi juga untuk bikin makeupnya tuh nggak geser. Nah, next biasanya aku pakai facial spray. Ini sih sebenarnya buat bikin moisturizernya tuh lebih nempel ke makeup dan lebih menyerap dengan baik sih. Ini sebenarnya trik yang aku temuin dari MUA favorit aku. So, next step is facial spray. Nah, sambil nunggu kering, biasanya aku kayak kipas-kipas gini. Terus aku tap-tap aja. Biar moisturizernya lebih merata. Nextnya biasanya aku pakai color corrector dulu. Nah color corrector ini karena aku punya under eye yang cukup gelap. Sebenarnya tuh bukan karena aku jarang tidur atau gimana ya guys. Kayaknya emang udah dari dulu kayak gini. Jadi aku benar-benar butuh color corrector untuk bikin concealer aku tuh nggak abu-abu. Jadi pertama-tama aku akan apply color corrector dulu. Nah biasanya aku pakai color corrector cuma di under eye aja. Cuman karena aku ada beberapa bekas jerawat, biasanya aku juga totol-totol sedikit. Sebenarnya ini supaya foundationnya juga nggak terlalu kelihatan. Meskipun foundation aku bawa sheer, sebenarnya ini supaya bikin kelihatan lebih natural aja sih. Dan kalau misalkan udah pakai foundation tapi masih kelihatan kan kayak agak bete gitu ya. Jadi mendingan kita sambil tutup aja bekas jerawat juga. Kenapa aku pakai color corrector warna orange dulu sebelum pakai concealer atau foundation? Menurut aku ini penting banget sih karena bisa dilihat sendiri kalau aku pakai color corrector sama enggak. Ini lumayan beda ya guys. Kayak ini dark banget dan yang ini lumayan nutupin kehitaman di bawah mata aku. Jadi kalau aku apply concealer di sini selama seharian itu bisa abu-abu gitu loh. Sedangkan kalau yang ini itu enggak jadi abu-abu gitu, tetap warna concealer yang udah kita pilih gitu. Kenapa aku suka pakai concealer atau color corrector pakai tangan? Sebenarnya balik lagi karena under eye aku tuh cukup kayak tipis ya jatuhnya ya, dan warnanya tuh kan gelap ya. Jadi aku lebih suka kalau misalkan pakai tangan karena untuk masuk ke dalam kerutan-kerutan gitu tuh produknya. Jadi biar jadinya all day itu menghindari creasing guys. Bener banget, kalau pakai tangan menurut aku produk yang kita apply itu lebih banyak ya. Karena satu kalau pakai sponge udah pasti nyerap di sponge-nya. Dan kalau pakai brush juga kayak lebih streaky gitu kan. Biasanya kalau pakai brush tuh kelihatan strokes brushnya. Dan aku sebenarnya nggak suka apalagi di under eye karena itu bikin creasing. Oke, jadi next step aku mau pakai foundation dulu dan biasanya aku pakainya mix karena aku punya satu yang agak lebih gelap dan satu lebih terang. Kenapa aku mix? Soalnya jujur susah banget buat aku untuk nemuin the right shade for me karena pas aku ke color analyst itu katanya warna kulit aku tuh sebenarnya cenderung netral. Tapi undertone-nya tuh yellow, cuman yang nggak tuh yellow. Jadi sometimes kalau aku beli foundation yang terlalu yellow, itu jadinya juga malah kuning. Padahal layer aku tuh sebenarnya netral. Jadi aku harus sometimes mix dengan yang cooler, lighter foundation gitu. Nah biasanya kalau aku pakai foundation itu aku selalu pakai brush dan aku mix di tangan gitu karena aku lebih suka pakainya tuh tipis-tipis aja.
Nah, aku biasanya ngeliat tutorial makeup itu dari TikTok atau YouTube aja sih. Jadi tuh sebenarnya sekarang aku udah tend to ngeliat influencer yang bentuk mukanya kayak aku, yang agak lebih rounded, kayak mungkin Selena Gomez atau banyak sih sebenarnya, apalagi yang Asia ya. Kenapa? Karena kalau aku follow beauty influencers yang mukanya udah snatch terus sharp gitu, nggak cocok sebenarnya kalau di-apply di muka aku yang very rounded gitu. Dan itu salah satu trik yang diajarin sama MUA favorit aku sih. Jadi waktu aku nikah, aku dikasih tahu kalau kamu tuh sebenarnya cocoknya gini, cocoknya gitu. Dan biasanya kita harus ngelihat influencer atau beauty guru yang feature mukanya dan bentuk mukanya tuh sama kayak kita, supaya kita bisa reflect hasilnya bener-bener gitu. Dan ternyata setelah aku perhatiin ya, dulu aku tuh selalu berusaha kayak pakai smoky eyes atau contour yang very sharp, dan ternyata tuh nggak works di muka aku yang agak rounded. Jadi aku lebih prefer sekarang untuk ngelihat influencers yang feature mukanya tuh kayak aku, yang lebih rounded mukanya, terus yang punya sleepy eyes juga, atau under eye-nya juga yang agak lebih gelap dan lebih besar gitu nih ya. Jadi gitu deh guys. Jujur kalau full makeup, aku biasa kalau lagi mau ngedate sama suamiku ke tempat-tempat bagus gitu, atau kalau aku lagi pengen banget pakai outfit atau kayak tas baru gitu, aku pasti pengen lebih show lah ya. Jadi aku pasti berusaha untuk pakai full makeup. Cuma sudah aku nggak jago makeup juga sih. Biasanya aku kalau lagi makeup itu aku suka banget sambil nonton beauty influencers ya. Pasti kalian juga suka kayak gitu kan. Jadi biar selain bikin semangat, jadi juga sambil belajar-belajar gitu. Nah kalau untuk daily biasanya aku sih tipis-tipis aja. Biasa aku suka pakai cuman tinted moisturizer, atau yang paling penting buat aku sih pakai maskara dan alis aja sih sebenarnya. Nah nextnya aku mau pakai contour dulu sebelum pakai concealer. Nah kalau contour sendiri sebenarnya aku salah beli shade ya. Ini sebenarnya agak lebih gelap dari yang seharusnya. Cuman karena aku very low maintenance, aku juga kayak pengen cepet-cepet aja kalau makeup. Jadi aku beli yang gelap. Ini sebenarnya agak menguntungkan karena sekali aja juga udah langsung keluarkan warnanya. Nah, trik contouring ini juga sebenarnya aku belajar dari influencers juga di TikTok dan di YouTube. So I don't know if it's actually gonna look good, tapi hopefully ya ini yang biasanya aku terapin sehari-hari juga. Sebenarnya aku lebih suka kalau nge-contour tuh agak di atas ya. Biasanya kan kalau nge-contour agak di deket telinga. Tapi dari trik-trik yang aku lihat, kebanyakan dari mereka tuh mulai nge-contour tuh dari sini. Jadi mungkin bagian pipi jadi kelihatannya nggak terlalu lebar kali ya jatuhnya. Nah bisa dilihat sendiri ini juga aku berusaha nge-build contour sampai ke sini supaya shadingnya juga nggak terlalu aneh gitu. Karena kalau cuma nge-contour di sini tapi di atas kayak agak lebar, sebagai orang yang punya round face kan pasti kayak gitu ya, ke atas dan ke sini agak lebar, jadi kan kayak aneh ya. Jadi aku mencoba untuk contour slightly di atas cheekbones aku. Oke. Jadi pokoknya triknya biasanya aku kalau makeup tuh pengennya juga agak bronzy, biar kayak ya muka aku juga snatch dan shape well gitu. Next aku mau pakai blush. Jadi aku biasanya pakai blush dulu sebelum pakai concealer. Kenapa? Karena biasanya kalau pakai blush terlalu naik gitu, bersihnya kan pakai concealer ya. Jadi biar sekalian aja gitu. Nah untuk blushnya sendiri, biasanya aku apply-nya juga agak slightly di atas cheekbone aku, sama. Jadi aku treat this as the bronzing and shading effect juga somehow. Jadi nggak terlalu di tengah gitu. Karena kalau di tengah, mukaku malah makin kelihatan bulat. Jadi ya, kita coba ya. Biasanya aku apply kayak gini aja. Dan aku suka apply sedikit di hidung biar agak kayak ada sun-kissed efeknya gitu. Nah kalau apply blush dan bronzer tadi aku juga suka pakai brush yang sama biar warna pinknya tuh nggak terlalu beda dan agak ngeblend juga lah ya sama warna contour aku tadi. Nah dari sini aku bawa aja ke pipi, jadi pas di pipi tuh merahnya nggak terlalu banyak. Aku pakai powder juga sih.
Kenapa aku pakai liquid blush dulu? Karena menurut aku biar lebih apa ya, kelihatannya biar lebih natural, skin like effect, dan nyatu sama foundation juga. Karena of course nanti finishingnya pasti pakai powder juga biar warnanya lebih nyala gitu. Ini aneh tapi aku juga suka pakai blush di jidat. Ini salah satu influencer yang aku follow itu suka banget pakai blush di jidat. Namanya Julia Mervis. Aku suka banget sama dia. Dia itu temennya Jake Shane. I know my FYP might be different with my husband, so I know. Tapi ya kayaknya dia juga nggak tahu kayak who is that gitu. Jadi aku mencoba untuk ngelihat apa yang ada di FYP aku lah, dan kayaknya oh my god, this trick is so unique. Jadi I might apply it anyway. I don't know if it's actually cocok sama kulit aku, muka aku, cuman ya oke. Oke, next aku mau pakai concealer. Nah, aku punya 2 concealer. Yang pertama tuh aku mau pakai yang shade-nya agak mirip sama warna kulitku. Jadi kita apply dulu aja. Kenapa aku pakai concealer setelah pakai blush? I know this might be beda ya dari biasanya. Karena biasanya aku kalau makeup kan buru-buru dan takutnya tuh blush on-nya nggak rapih. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini tuh bisa ngebantu untuk ngerapihin blush yang berantakan ke atas-atas gitu loh guys, kayak gini nih. Jadi jatuhnya tuh lebih natural dan masuk gitu, blushnya tuh kayak bener-bener emang sits well and blends really well with the contour, with the concealer, sama di cheek kita juga nggak terlalu berantakan. Nih biasanya aku bawanya sampai ke atas gini buat nge-shape muka aku jadi concealer, blush on, contour. Next, aku mau lanjut ke lighter concealer yang aku pakai di inner corner aja buat nge-highlight sedikit. Sama kadang-kadang tuh karena eye bags aku very big and dark, jadi ada kebiruan nih sedikit di sini. Jadi aku taruh di sini juga dan di sini biar matanya lebih ketarik kesannya. Gitu. Nah, selain itu aku juga pakai di sini buat nge-highlight, ups kebanyakan. Dan pakai di ujung sini, terus di sini. Gitu. Oke, mungkin masih banyak yang belum tahu. Jadi aku itu bisa kebawa ke crowd ini karena sebenarnya aku adalah istrinya Pasming Base atau Deka Tama. Pasming Base, if you guys know, yang lagi viral karena JJ-nya. Jadi ya mungkin personalitinya agak beda dari aku, tapi ya he makes me so happy dan aku seneng dia doing what he likes because he's an extrovert, dan aku seneng dia membuat banyak orang lain juga seneng dan happy. So yeah, that's why I'm here. Dan karena stage name suami aku itu adalah Pasming Base, jadi aku juga disebut Pasming Babe. So ada pasming-pasmingnya juga guys. Nah, ini cerita yang lucu kenapa aku bisa dipanggil Pasming Babe. Jadi aku lagi di mobil. Terus waktu itu Pasming Base belum terlalu viral kali ya, jadi dia belum ada tuh di show-show, belum dipanggil buat ngisi acara, belum di endorse gitu, dan dia masih kayak baru viral karena bikin JJ aja. Terus ada nih yang nanya di live dia atau di komen kayak, "Kak, kalau kakak namanya Pasming Base, terus adik kakak namanya apa? Terus bapak kakak namanya apa? Terus istri kakak namanya apa?" Baru deh di situ comes up nama-nama kayak Pasming Babe, terus untuk adiknya juga ada Pasming Sis, Pasming Celeb untuk Amel Carla, terus ada juga Pasming In-law untuk suaminya adik. Tuh kan jadi ribet kan namanya Pasming-Pasming semua. Pokoknya jadi ada orang tuanya juga dipanggil Pasming Pu dan Pasmingnya. Jadi
dari situlah terjadi Pasming Family. Padahal yang tadinya kita cuman ya udah nama kita masing-masing, sekarang kayak ada stage name-nya gitu. Nah, setelah aku apply concealer, aku mau ngeset makeup aku dulu. Nah, biasanya untuk ngeset makeup tipis-tipis aja, dan aku selalu fokus di under eye aku supaya nggak gerak dan nggak move around tuh concealer yang udah aku apply berlapis-lapis tadi. Jadi kita langsung aja apply. Nah, untuk applying this powder, aku biasanya tuh dari sini nih, mulainya dari atas sini, biar ke arah matanya tuh nggak terlalu banyak. Ke arah under eye area maksudnya. Jadi gini. Terus I let it sit for like 5 minutes. Sambil aku ngisi alis, pakai maskara, pakai eyeshadow. Tipis-tipis aja sih sebenarnya nge-bake-nya. Sebenarnya dari yang aku lihat ya, mungkin supaya makeupnya tuh keset dengan baik dan finishnya juga blurring. Jadi nggak kayak makeup nggak finish gitu. Dan mukanya juga nggak jadi berminyak kan. Kalau misalkan nggak pakai makeup tuh kelihatannya tuh baru 2 jam aja tuh udah menyala tuh muka kita, udah bersinar kan. Padahal sebenarnya tuh karena makeupnya juga nggak pakai bedak gitu. Nah, abis itu sambil nunggu ini semua, aku biasanya pakai alis. Kenapa aku pakai 2? Karena aku pakai 2 shade. Yang satu itu dark brown dan yang satu lagi tuh coklat. Oke, jadi aku mix 2 alis. Kenapa? Supaya lebih natural aja warnanya, nggak terlalu dark, nggak terlalu brown gitu. Pertama-tama aku isi dulu pakai yang warna coklat. Perubahan setelah suami aku viral sebagai Pasming Base. Sebenarnya yang paling aku notice itu adalah setiap kita jalan ke mall selalu ada yang ngajak bikin JJ bareng on the spot di tengah-tengah. Jadi sometimes itu nggak apa, which is itu very unique ya. Itu experience yang sangat baru buat aku sebagai introvert, dan aku tuh jarang banget kan ke mall. Sebenarnya aku kalau ke mall sekali ya udah kayak emang ada something to do. Tapi sekalinya aku ke mall tuh pasti suamiku tuh ada yang ngajak foto dan sambil JJ di tengah-tengah. Ini beneran loh, dan di kawinan gitu juga bisa sambil JJ di tengah-tengah. Jadi sometimes kadang orang-orang mau salaman tuh minggir dulu buat, malah nggak jadi ngantri, minggir dulu buat salaman, buat foto sama Pasming Base atau ya bikin JJ gitu sama Pasming Base. Tapi ya jadi ada dinamikanya sih guys di hubungan aku dengan suamiku. Jadi kita have more to talk about, terus kita bisa experience new things yang jujur aku nggak nyangka sih. Karena setelah dia lulus S2, aku pikir dia bakal jadi corporate guy. Aku pikir dia bakal kayak ya udah jadi laki-laki yang mapan dan bekerja 9 to 5 or even more, karena kan dia juga lawyer dan biasanya juga work long hours. Jadi aku pikir aku akan di rumah sebagai istri yang menunggu suami yang gitu-gitu, yang bakal gitu-gitu aja gitu. Jadi buat aku ini pengalaman yang kita berdua juga sama-sama ngakak bareng sih, kayak kapan lagi gitu, kayak very unique untuk bisa di zaman TikTok ini. Menurut aku sangat ngebangun pribadi kita berdua juga, karena jujur aku tuh awalnya malu-malu banget orangnya, dan semenjak aku mulai ketemu orang di mall itu tuh aku mulai encounter sama orang-orang baru tuh jadi mulai open untuk ngobrol sama orang baru. Kan nggak mungkin dong diajak foto terus kita kayak minggir terus pergi aja gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi sekarang aku tuh udah mulai kayak oh gini rasanya gitu. Dan aku pikir tuh dulu yang mungkin aku suka sama artis, terus aku ketemu artis di mall dan aku pengen foto, oh gini rasanya jadi. Tapi kan masalahnya suamiku tuh bukan artis, bukan kayak pemain film atau gimana ya. Jadi itulah yang bikin lucu dan ada dinamika di hubungan kita gitu. Oke, nextnya aku mau pakai yang agak lebih gelap, biar lebih natural aja ya guys, seperti yang tadi aku bilang. Karena kadang aku ngerasa ya kalau pakai shade yang agak gelap gitu, ujung-ujungnya tuh malah jadi kayak nggak cocok warnanya gitu sama my whole makeup. Jadi aku mix aja nih. Ini sebenarnya trik suka-suka aku ya guys. Jadi kalau emang
kalian pakai satu shade aja itu bener-bener nggak apa-apa. Cuman aku, dan again, aku susah banget milih shade yang persis dengan warna kulit aku. Jadi ya, ini kita coba-coba aja. Nah, untuk aku sebagai istri, gimana sih rasanya dia sekarang udah jadi kayak gini sambil dia kerja juga gitu. Jujur menurut aku itu pilihan dia ya, karena aku nggak pernah kayak ngatur-ngatur atau dia lagi suka apa tuh aku juga cuman pengen tahu aja. Tapi aku nggak pengen kayak itu mempengaruhi hidup kamu nggak sih, aku nggak kayak gitu orangnya. Jadi aku lebih bebasin aja, dan dia pun juga gitu ya, dia lebih open sama pilihan-pilihan aku, dan biasanya kalau ada apa-apa tuh kita sama-sama tukar pikiran juga. Jadi so far so good ya, dia sebagai Pasming Base sih melesat ya guys. Jadi hopefully ada percikan-percikan support dari istri dengan dia yang seperti ini. Jujur aku sering banget ditanyain, apakah aku cemburu dengan fans-fans cewek Pasming Base? Apalagi yang suka foto atau upload foto di TikTok. Sebenarnya enggak sama sekali. Jujur 0% guys, aku nggak cemburu sama sekali. Nggak ada, sepercik cemburu pun nggak ada. Karena coba bayangin deh, kayak gimana cara kita cemburu gitu kan, dia juga cuma minta foto gitu. Dan kalau misalkan aku di posisi cewek yang minta foto itu ya, kalau misalnya aku ketemu artis yang aku suka dan itu cowok, mungkin Pasming Base yang akan fotoin aku. Jadi kayak aku nggak ada sih cemburu, dan feel free untuk minta foto dan dengan gestur yang gimana juga. Dan menurut aku kalian-kalian yang minta foto juga udah sesuai dengan etika yang seharusnya. Jadi nggak ada sih yang perlu dicemburuin guys. Gimana alis aku udah rapi belum? Oke, sekarang aku mau pakai penjepit bulu mata dulu sebelum aku pakai maskara. Oke, jadi setelah aku pakai penjepit bulu mata, aku nggak langsung pakai maskara karena aku mau pakai eyeshadow dulu. Nah, oke, kita ganti kaca aja ya, karena di sini juga udah ada. Oke, jadi aku pacaran sama dia sebelum nikah tuh 7 tahun. Aku ketemu Pasming Base itu nggak di kampus sih sebenarnya. Aku ketemu dia saat aku kuliah semester 2014, itu semester 3. It was a long time ago. Jadi ceritanya adalah aku kan kuliah di UI, di FT. Dan kebetulan kalau kuliah di UI karena satu komplek ya guys. Jadi of course banyak mutual friends juga lah ya. Jadi aku punya teman, yang punya teman, yang punya teman, yang punya teman di fakultas lain. Nah kebetulan aku punya sahabat super deket banget sama aku yang punya teman di FHUI yang jadi sahabat aku juga sampai sekarang. Nah teman aku ini kebetulan temannya Deka dong. Dan aku waktu itu lagi makan malam nih sama teman-teman aku yang mutual friends-nya Deka juga. Nah terus ternyata sahabat aku di FTUI ini teman kecilnya Deka. Dan long story short, aku lagi enak-enak makan, tiba-tiba ada Deka nih datang. Cuman aku waktu itu sebenarnya jujur emang aku agak starstruck sih. Oh lihat ya. Jadi aku emang pas ngeliat dia, aku tuh tahu dia, cuman aku nggak pernah ketemu sebelumnya. Jadi butuh 3 semester untuk aku bisa dipertemukan dengan calon suami aku. Jadi pas aku ngeliat dia, aku ngerasa, aku langsung shock. Aku langsung nanya ke temen aku. Nama temen aku tuh Kiting. Jadi aku panggil lah temen aku, Ting, itu cowok lo. Terus kayak dia, hah bukan, itu temen gue di FH, sini gue kenalin gitu. Nah pas aku kenalan sama dia, aku nggak ada intention apapun. Aku cuman kayak, oke, this guy is cute, ya udah kenalan aja. Tapi sesangat cuek itu aku nggak peduli waktu itu dia minta nomor aku atau enggak. Jadi long story short, udah tuh malam dinner itu udah berlalu sampai akhirnya ulang tahun aku. Selama 3 minggu sebelum ulang tahun aku, actually sebenarnya aku nanyain ke temenku, kenalin gue dong sama cowok yang waktu itu. Terus dia kayak, udah gue tanyain, tapi kata dia nggak mau gitu, dia bilang.
dia nggak mau, beneran dia udah gue tanyain gitu. Terus gue bilang, masa sih dia nggak mau sama gue gitu. Terus habis itu aku tanyain lah ke teman aku yang lain, yang dari fakultas lain, yang mutual friend-nya dia juga. FYI dia banyak banget mutual friend-nya, jadi gue bisa tanya siapapun. Terus untuk kayak, kenalin gue sama Deka gitu. Terus gue tanya lah teman gue, aku minta teman aku chat di depan aku kayak, Dek lo lagi nyari cewek nggak gitu. Atau kalau nggak salah teman aku nge-chat, Dek lo lagi ada cewek nggak gitu. Karena it happens, mungkin dia waktu itu juga deket-deketin orang yang temen aku juga tahu gitu. Terus ya udah, ini sambil aku apply maskara ya guys. Terus habis itu si temen aku ini ngenalin aku lah. Terus habis itu temen aku ngechat tuh, Dek lo lagi ada cewek nggak? Sama dia nggak dibales, sama dia dibales kayak nggak nih haha gitu. Tapi habis itu dikirimin link game gitu. Sumpah waktu itu dia bener-bener kayak super single yang kayak kerjanya main game Get Rich, if you guys know. Yeah. Main Get Rich, terus habis itu ya udah gue udah pasrah aja ya. Kayak jadi times goes by, akhirnya sampailah di hari dimana gue ulang tahun. Pas gue ulang tahun itu teman gue yang tadi gue mintain tolong ngechat dia itu bilang kalau Deka ngechat lo nih, pepe gitu. Terus gue kayak, oh my god, ketemu sekarang. Terus kalau zaman dulu sih, karena kita satu kampus, gue pengennya ketemu aja. Masa belum ketemu udah chat-chatan gitu. Tapi kayaknya si Deka juga ngebet nih sama gue. Jadi dia bilang, enggak, gue mau minta sekarang gitu. Dikasih lah. Jadi gue bilang, udah kasih deh gitu. Terus udah deh kita chatting. Tapi saat kita chatting itu udah keseruan duluan. Jadi kita udah kayak tukeran Snapchat, and waktu itu Path ya zamannya, dan Instagram juga. Terus ya udah dari situ, karena Deka tuh banyak mutual friend-nya, dia langsung declare ke satu UI kayaknya deh. Setiap gue ketemu orang dia langsung kayak, baru 3 hari ngobrol, kayak setiap gue ketemu orang di kantin tuh kayak, lo lagi ketemu Deka gitu, kayak segila itu. Jadi menurut aku cowok ini emang udah pede dari dulu. Perlu patut dihargai kepedeannya karena bikin kesannya gue udah kelok dari awal ya guys, sudah di booking dari awal untuk stop, jangan ganggu-ganggu dulu biar giliran gue dulu gitu. Jadi ya udah, long story short, butuh waktu sekitar 4 bulanan lah untuk finally kita jadian gitu deh. Dan tadi gue mau cerita juga kenapa bisa sampai dari titik jadian sampai nikah nih. Itu perjalanannya sebenarnya panjang banget sih. Ceritanya apa ya? 7 tahun sih, Bo. Dan karena 7 tahun sebenarnya tuh ceritanya panjang banget ya. Yang aku rasa sih sebenarnya selama aku pacaran, Deka tuh bikin aku jadi orang yang jauh lebih baik gitu. Jadi aku tuh jarang banget komplain tentang situasi love life aku, karena I feel like I found the right person and the right partner at that time gitu. Untuk bisa sampai titik nikah tuh sebenarnya sebelum di S2, aku tanya ke dia, what's your plan? Karena waktu itu kita baru lulus, and then kita kerja 3-4 tahun, terus tiba-tiba dia mau S2 ke New York, dan itu kan jauh banget ya guys. Jadi aku butuh somehow assurance if are you all in atau enggak gitu. Dia sih nggak pernah propose sih sama sekali. Dia nggak pernah bilang sama aku eye to eye kayak will you marry me, itu nggak pernah. Jadi dia cuma bilang, this is my plan, I wanna marry you, tanpa dia nanya ke aku. I wanna marry you, jadi ya gini dia ngasih timeline, aku lulus tahun segini dan lain-lain, and then we got married gitu. Dari situ kita LDR dulu selama 1 tahun sambil nyiapin nikah. Terus kita nikah deh di tahun 2022. Abis dia lulus, 1 bulan dia pulang dari New York, jadi dia ngurusin semua nikahan while he's away gitu. Nah, alhamdulillah selama pacaran kita nggak pernah putus nyambung. Mungkin ya adalah pasti obstacles ya, namanya juga hubungan. Dan yang aku notice tuh suami aku orangnya cuek banget. Jadi dia nggak terlalu sorry guys, aku apply lagi karena yang tadi habis ternyata. Jadi aku bawa 2. Ternyata yang gue pakai tadi udah habis. Jadi kita apply lagi ya. Jadi suami aku tuh orangnya cuek banget ya. Jadi aku tuh nggak pernah putus nih selama 7 tahun pacaran sama Hasming Base, sama suamiku. Alhamdulillah, karena kita kalau ada apa-apa, kalau udah sampai
muak dengan satu situasi. Dan karena dia orangnya cuek banget ya, bisa nih kita ketik sampai ujung gitu, nggak dibalas tuh sama dia. Dan abis itu pas ketemu baru kayak makan nggak, mau apa nggak gitu. Jadi kayak orangnya tuh tend to bukan red flag ya guys, bukan red flag. Dia lebih ke arah kayaknya we could discuss it together, eye to eye deh gitu. Jangan while you're kayak not in a good mood gitu. Jadi dari awalnya sih aku bete ya, aku ngerasa nih orang kok gak mau dengerin aku gitu loh. Kenapa sih? Apa gue ribet banget nih ngetik panjang-panjang, kalau gue cuekin juga dia gak nyari gitu. Dan biasanya tuh berantemnya juga sepele sih. Contohnya, karena rumahku dulu di BSD. Dan dia tuh paling males bawa mobil, jadi dia tuh gak pernah nganterin aku pulang, jarang banget. Karena aku biasanya kan bawa mobil, dan untungnya aku suka nyetir ya guys, jadi aku gak pernah komplain. But sometimes I'm tired, I was tired, terus aku minta tolong dan dia kayak, kamu aku bayarin taksi aja mau gak? Gitu. Dan awalnya aku pikir itu red flag, tapi lama-lama, I don't know, mungkin aku gaslight myself dan aku ngerasa kok gue jadi lebih mandiri dan gue jadi lebih YOLO aja kayak, ayo udah gue pulang sendiri, ayo udah aku samperin kamu di sini gitu-gitu loh. Jadi aku menjadi orang yang jauh lebih nggak ribet dari sebelumnya itu. Dan salah satu yang bikin nggak putus mungkin intinya setiap ada masalah diomongin aja guys. Terus jangan takut untuk kayak bilang aku bete deh kamu gini, aku bete deh kamu gitu. Jadi menurut aku justru yang pada saat itu aku lakuin di awal-awal yang kayak ngediemin kalau lagi bete atau setiap di mobil itu kayak selalu lihat kiri gitu. Itu tuh biasanya tuh sebenarnya malah memperlama masalah gitu loh. Jadi mungkin sama-sama belajar juga sih pada saat itu. Jadi Deka juga belajar emosi aku belajar emosi dia gitu. Oke, nextnya aku mau wipe off powder aku yang di under eyes ini tadi. Setelah udah di set cukup lama ya sambil cerita-cerita tadi. Jadi kita wipe off aja. Ini aku mencoba untuk meratakan powdernya ke seluruh muka. Tipis-tipis aja soalnya supaya nggak cakey ya. Jadi finishnya tetap natural dan agak sedikit lebih blurring gitu. Nah, kenapa aku pakai loose powder dibanding compact powder? Sebenarnya nggak juga, karena kalau compact itu menurut aku coveragenya lebih strong ya. Dan pasti produknya lebih banyak gitu. Sekali tap itu udah pasti lebih banyak. Jadi aku lebih suka pakai yang tipis-tipis dulu, baru nanti mungkin finishingnya atau pas touch up-nya pakai yang lebih tebal, yaitu compact powder. Oke. Yeah. Jadi nextnya aku mau pakai eyeliner. Ini pencil eyeliner ya. Jadi warnanya tuh juga dark brown, nggak terlalu strong. Jadi aku mau tipis-tipis aja pakai di ujung. Nah, ini tenang aja, ini masih berantakan, jadi nanti kita smudge pakai brush. Nah, ini another trick juga yang aku lihat di TikTok, di YouTube, dan aku ngerasa kalau pakai eyeliner tuh matanya lebih menyala ya. Oke, habis apply pencil eyeliner, aku mau smudge dengan brush yang super sharp ini. Terus aku drag aja ke atas. Tenang aja, kalau nggak rapi bisa dirapiin guys, jadi nggak perlu panik. Ternyata nggak rapi banget. Oke, ini nggak. Oke, ini karena harus agak dirapihin ya. Jujur kalau menurut aku nggak terlalu invest di brush, jadi I feel like you can always find tool that works for you. Sebenarnya bebas ya guys, karena yang aku perhatiin setiap aku beli brush, misalkan aku beli buat contour atau aku beli buat foundation, aku pakainya itu malah ke switch. Jadi kadang aku pakai foundation brush buat contour atau the other way around. Tapi of course pasti kalau ada harga ada barang ya. Jadi kalau beli lebih mahal udah pasti lebih lembut. Dan pasti lebih tahan lama ya, maksudnya dari segi materialnya juga nggak kehapus-hapus nih. Nah, jadi menurut aku seperlunya aja, tapi kalau emang kalian mau coba untuk belajar full makeup, penting banget untuk pakai brush mix with sponge. Dan
Dari situ kalian juga belajar, oh kayaknya muka aku teksturnya lebih enak kalau pakai sponge nih, teksturnya lebih enak kalau pakai brush gitu. Karena jujur kalau pakai brush kan kadang stroke-nya kelihatan, jadi biasanya harus tetap dibersihin dibenerin pakai sponge dan the other way around. So intinya pakai yang nyaman buat kalian dan yang cocok juga buat tekstur muka kalian. Maksudku tekstur tuh kalau ada yang berjerawat kan nggak mungkin dong pakai kayak brush terus kayak di stroke-stroke gitu kan. Jadi that's why. Last step, aku yang gampang-gampang aja, langsung lipstickan aja kita ya. Sebenarnya mut-mutan sih karena aku pakai lip liner, karena pakai lip gloss, tapi kali ini aku mau lebih matte, jadi kita langsung pakai lipstick aja. Suamiku ada rencana nggak ya bikin lagu jedak-jeduk? Sebenarnya kayaknya sih belum ada ya guys, tapi it's actually a good idea karena itu akan membuat banyak orang senang ya. Jadi mungkin aku akan tanyakan dengan suamiku setelah ini. Dan mungkin stay tune, siapa tahu lagunya akan coming soon. Karena siapa tahu dia kan kadang-kadang orangnya suka tiba-tiba ya. Tiba-tiba JJ sama siapa, tiba-tiba foto sama siapa. Jadi who knows, semoga aja terjadi, aku harap terjadi karena kalian semua pasti akan senang. Dan more JJ in life kita. Oke. Oke, that is actually done. Tapi karena ini udah mau selesai, biasanya aku tambahin sedikit blush. Kalau menurut aku kayak kurang merah gitu. Jadi aku tambahin super tipis. So aku tap dulu di tangan biar nggak terlalu strong. Terus tetap aku pakainya slightly di atas my cheekbones. Di sini, jadi kayak ya nyatu sama bronzernya gitu. Dan oke, jadi karena udah pakai powder blush, sekalian aja deh pakai bronzing powder juga. Tap-tap dikit, terus, ups kecil banget. Tap-tap dikit, terus ya udah kita ratain aja di sini ke area forehead juga. Sama paling penting di sini sih biar mukaku nggak kelihatan terlalu bulat ya. Oke. Jadi selesai, kita ratain pakai puff aja biar rata warnanya. Oke, last step aku pasti pakai setting spray supaya tetap glowing dan finishnya glass skin seperti aku bilang tadi gitu. Sebenarnya triknya tuh itu sih, meskipun kita pakai matte tapi kalau pakai the right setting spray pasti jadinya juga glass skin makeup, glowing dan natural finish. Oke guys, jadi ini glass skin makeup aku. Hopefully ini bisa kalian terapin juga untuk daily makeup kalian. Dan semoga step-stepnya nggak terlalu ribet ya. Karena jujur, personally aku kalau pakai makeup juga step-stepnya selalu ganti-ganti kok. Jadi ya ini yang works for me at the moment. Dan bagus nggak makeup aku? Komen ya di bawah. Oke, sekarang aku mau lanjut ganti baju dulu ya, Besti. Oke Besti, jadi aku udah selesai ganti baju dan karena udah jam segini aku mau pergi. And this is my outfit. Comment below, rate my outfit. Dan thank you so much for watching me and I'll see you next time. Bye bye. Satu lagi please. Okay, why do I do that? Why do I do that? Oke, let's go. Mic-nya gini-gini nggak? Oke. Kelihatan nervous nggak tapi? Should I say something? Yeah. Karena jujur ya guys, pas Bimbis tuh di rumah sering banget ngasih, ini aku cerita aja ya, sering banget ngasih topik yang berat parah gitu. Yang kayak hari ini gue diundang menteri parah, terus habis itu kita mau ngomongin ini gitu. Terus gue kayak, ngomongin apa gitu.
Saya banyak istilah yang aku nggak tahu ini tuh apa, terus dia fungsinya apa, aku suka katanya gitu kan. Jadi enaknya punya suami yang banyak kegiatan tuh gitu guys. Jadi kalau nggak kalian yang banyak kegiatan, mending pasangan kalian deh banyak kegiatan. Jadi kalau di rumah tuh biar exchange information itu kayak sama-sama menguntungkan. Aku nggak tahu ya dia dapat menguntungkan apa dari aku.